Baik, perkenalkan nama saya Evan Edsa Azola. Saya di sini akan mempresentasikan mengenai ujian akhir semester itu mengenai isolator pasangan luar. Yang pertama itu adalah pengertian isolator pasangan luar. Isolator memegang peranan penting dalam penyaluran daya listrik dari gardu input ke gardu distribusi. Isolator merupakan suatu peralatan listrik yang berfungsi untuk memisahkan secara elektris buah pengantar atau lebih yang berdekatan, sehingga tidak terjadinya aliran arus dari satu pengantar ke pengantar yang lain. Dilihat dari lokasi pemasangan, isolator dapat terdiri dari isolator pasangan dalam atau indoor dan isolator pasangan luar atau outdoor. Isolator pasangan luar atau outdoor merupakan isolator yang dipasang di luar ruangan atau di ruang terbuka. Isolator pasangan luar merupakan salah satu jenis isolator berdasarkan dari lokasi pemasangannya. Umumnya bahan gelas banyak digunakan sebagai isolator pasangan luar atau isolator saluran udara atau overhead insulator. Yang pertama adalah konstruksi isolator hantaran udara. Berikut ini pada gambar di samping terdapat konstruksi dari insulator hantaran udara. Yang pertama adalah konduktor logam atau cap, yang kedua itu adalah verikat semen, yang ketiga itu bahan elektrik, dan yang keempat itu tonggak logam atau pin. Verikat semen sendiri itu digunakan untuk merekatkan tonggak logam atau pin dengan bahan elektrik dan merekatkan konduktor logam atau cap dengan bahan elektrik juga. Umumnya bahan elektrik isolator terbuat dari bahan porselin, gelas, dan karet silikon. Dan dapat dilihat dari konstruksinya, isolator dapat terdiri dari isolator pendukung dan isolator gantung atau suspension. Selanjutnya adalah material pembentuk isolator. Yang pertama itu adalah keramik atau porselin. Porselin sendiri terbuat dari tanah liat Cina atau China clay yang terdapat dalam alam dalam bentuk aluminium silikat. Bahan tersebut dicampur dengan kaolin, feldspar, dan kuarsa. Kemudian dicampurkan dan dipanaskan dalam tungku yang suhunya dapat diatur. Selanjutnya, bahan porselin dibakar sampai keras, halus, dan mengkilat, dan bebas dari lubang-lubang. Untuk mendapatkan sifat-sifat listrik dan sifat mekanis yang baik, maka kita harus memilih terlebih dahulu suhu pemrosesan material isolasi yang sesuai. Karena jika bahan isolasi tersebut diproses pada suhu yang rendah, sifat mekanismenya akan baik tetapi akan banyak lubang pada material tersebut. Tetapi jika suhunya tinggi, maka lubang-lubang tersebut akan berkurang tetapi bahan menjadi mudah rapuh. Isolator porselin sendiri dapat yang baik itu secara mekanis dapat mempunyai kuat elektrik kira-kira 60 kV per cm, kuat tekan dan kuat tarik itu masing-masing 70.000 kg per cm kuadrat dan 500 kg per cm kuadrat. Kelebihan dari isolator keramik itu sendiri yang pertama itu adalah stabil. Dengan adanya ikatan ionik yang kuat antara atom yang menyusun keramik seperti silikon, oksigen dalam silika dan silikats, sehingga membuat strukturnya sangat stabil dan biasanya tidak mengalami degradasi karena adanya pengaruh dari lingkungan. Ini berarti bahwa isolator keramik tidak akan rusak oleh pengaruh sinar UV, kelembaban, aktivitas elektrik, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mempunyai kekuatan mekanik yang baik. Ciri-ciri ini dapat membuktikan bahwa bahan keramik mempunyai sifat mekanik yang kuat, sehingga pada pemakaian isolator porselin sebagai terminal kabel, bushing, dan arrester surya tidak memerlukan material lain untuk mendukung. Harga dari material porselin sendiri cukup relatif murah di pasaran. Yang keempat itu adalah tahan lama. Proses pembuatan porselin sendiri itu memiliki beberapa proses seperti pencetakan dan pembakaran untuk mengurangi kadar air sehingga material dapat lebih tahan lama. Kekurangan dari isolator keramik sendiri itu yang pertama itu mudah pecah, karena isolator sendiri itu rentan pecah saat dibawa maupun pada saat dipasang. Vandalisme juga merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan isolator menjadi pecah. Yang kedua itu adalah berat. Salah satu dari sifat porselin itu adalah memiliki massa yang sangat besar. Oleh karenanya isolator porselin sendiri itu biasanya berukuran besar dan berat dan juga berharga mahal untuk biaya pemasangannya sendiri, yaitu biaya pengiriman dan pemasangan. Yang ketiga itu lubang-lubang pada pembuatan yang tidak sempurna. Isolator porselin yang berlubang dapat menyebabkan terjadinya tembus elektrik internal atau internal dielectric breakdown. Yang keempat adalah bentuk geometri yang kompleks. Porselin cenderung memiliki karakteristik jarak rayap yang kecil. Oleh karenanya, untuk memperpanjang jarak rayap tidak bisa dilakukan dengan memperbesar diameter atau memperpanjang di isolator, melainkan mendesain isolator dengan memberi kisi-kisi. Hal ini akan membuat bentuk dari isolator porselin itu semakin kompleks. Yang kelima itu mudah terpolusi. Permukaan porselin bersifat hidrofilik, yang berarti bahwa permukaan porselin mudah untuk menangkap air, sehingga pada kondisi lingkungan yang berpolusi dapat terbentuknya lapisan konduktif di permukaannya. Hal ini maka dapat menyebabkan terjadinya kegagalan isolasi atau flashover. Yang kedua itu adalah gelas. Selain porselin, bahan gelas juga dapat digunakan sebagai bahan isolator pasang luar. Karena bahan gelas ini mempunyai kelebihan yaitu
kuat elektrik yang tinggi yaitu sekitar 140 kV per cm, koefisien rumah yang rendah, mudah untuk dirancang, kuat tekan yang lebih besar dibandingkan porselin, sifat bahan yang tembus pandang sehingga keretakan, ketidakmurnian bahan, adanya gelembung udara dan pecahnya isolator dapat mudah diketahui, dan keenam itu bahan hampir merata atau homogen. Kekurangannya sendiri adalah uap air mudah untuk mengembung pada permukaan. Dengan adanya kelemahan ini, maka debu dan kotoran akan mudah untuk menempel di permukaan gelas, sehingga dapat terjadinya aliran arus bocor atau dan terjadinya flashover. Yang kedua itu tidak dapat dibentuk dalam bentuk yang tidak beraturan, dikarenakan akan digunakan untuk tegangan tinggi, gelas tidak dapat dicor dalam bentuk yang tidak beraturan, karena pendinginan yang tidak teratur pada material tersebut akan menimbulkan tekanan dari dalam. Yang ketiga itu mudahnya pecah. Seperti porselin, gelas juga mempunyai sifat yang rawan pecah. Vandalisme juga merupakan penyebab utama pecahnya isolator ban gelas. Yang ketiga itu adalah polimer. Bahan polimer sendiri sudah dipakai kurang lebih selama 50 tahun dan mengalami perkembangan yang pesat dibanding bahan-bahan lainnya. Menurut R.H. Kang, pada tahun 1940 telah dipakai bisphenol epoxy resin untuk isolator pasang dalam dan cycloaliphatic epoxy untuk isolator pasang luar. Selanjutnya terjadi perkembangan pesat dalam pemakaian polimer untuk bahan isolator dan dibuat untuk skala komersial. Isolator komposit telah digunakan di beberapa negara selama lebih dari 3 dekade sebagai alternatif untuk pengganti isolator seperti porselin dan gelas. Isolator komposit juga menunjukkan performa yang sangat bagus di beberapa kondisi, terutama di daerah yang berpolusi. Kelebihan dari isolator polimer adalah satu, ringan, itu dimana kepadatan material polimer lebih rendah dibandingkan keramik ataupun gelas, sehingga isolator polimer itu ringan dan mudah untuk dipasang dan untuk ditangani. Kedua, itu bentuk geometri yang sederhana karena mempunyai karakteristik jarak yang relatif besar, sehingga desain dari isolator polimer cukup sederhana. Ketiga, tahan terhadap polusi. Bahan polimer itu mempunyai sifat hidrofobik, yaitu menolak air, sehingga air atau kotoran lainnya akan sangat sulit untuk menempel pada permukaan material, meskipun dioperasikan dalam kondisi lingkungan yang sangat berpolusi. Yang keempat, waktu pembuatan yang singkat. Komposit memiliki waktu pembuatan yang lebih cepat dibanding isolator porselin, akan tetapi hal ini tidak akan mengurangi performa dari bahan tersebut. Yang kelima, tidak terdapat lubang dalam pembuatan karena sifat politer yang berbeda dengan porselin dalam hal pembuatannya, sehingga memungkinkan untuk tidak terjadinya tembusan internal. Kekurangan dari isolator polimer itu yang pertama itu adalah penuaan atau degradasi. Pada permukaan isolator polimer dapat disebabkan karena corona, radiasi sinar UV, atau zat kimia yang dapat menyebabkan reaksi kimia pada permukaan polimer, sehingga dapat merusak permukaan polimer yang dapat menghilangkan sifat hidrofobiknya. Yang kedua itu mahal. Bahan penyusun polimer lebih mahal dibanding keramik ataupun gelas. Yang ketiga, kekuatan mekanik kecil. Isolator polimer biasanya tidak sanggup menyokong dirinya sendiri, karena itu biasanya dibutuhkan peralatan lain seperti jaket atau versit sebagai penyokong. Yang keempat, kecocokan material. Isolator polimer mempunyai antarmuka lebih dari satu sumbu tergantung dari fungsi dan desainnya. Apabila terdapat banyak antarmuka, maka dapat menyebabkan pengaruh yang penting pada perikatnya. Oleh karenanya, harus diketahui dengan jelas sebelum menggunakan isolator polimer, karena dapat menimbulkan korosi atau retakan apabila formulasinya tidak sesuai. Selanjutnya adalah jenis-jenis isolator. Yang pertama itu adalah isolator pin. Isolator pin digunakan untuk jaringan distribusi hantaran udara tegangan menengah dan dipasang pada palang tiang tanpa beban tekuk. Isolator ini dapat juga digunakan untuk tiang yang mengalami beban tekuk. Dalam hal ini, isolator dipasang ganda pada palang ganda. Kedua itu adalah isolator fast, digunakan untuk pasangan dalam, antara lain sebagai penyangga rel daya pada panel tegangan menengah. Isolator jenis fast tidak bersirip karena umumnya dirancang untuk pasangan dalam. Isolator pin fast digunakan untuk jaringan distribusi hantaran udara atau overhead transmission tegangan menengah dan dipasang pada tiang yang mengalami gaya tekuk. Berikut ini adalah tabel karakteristik isolator pin fast. Terdapat nilai dari penandaan isolator pin fast dengan ketahanan impuls factor, dengan ketahanan frekuensi kerja basah, jarak rambat nominal minimum, beban gagal tekuk minimum, tinggi total nominal, diameter nominal minimum fitting lubang bawah, ulir lubang tengah fitting lubang bawah, dan diameter nominal maksimum badan isolasi. Sekian dari saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih.